Allah Subhanahu wa taala, putus asa ini punya efek ya, tidak akan lagi ada semangat itu untuk beraktivitas. Kalau putus asa sudah bisa diem, stres bisa ya. Atau bahkan tidak beraktivitas sekali, diam sudah. Ngapain itu ya? Berupaya tidak mungkin lah sudah itu. Diam aja sudah. Kalau itu putus asanya dalam hal belajar, akhirnya ya katakan nggak mungkin aku bisa. Kalau sudah mengatakan diri tidak mungkin bisa, tidak akan pernah dia mau belajar dengan serius. Males akhirnya. Kemudian kalau dakwah, ujungnya berhenti dakwah. Umat ini sudah tidak mungkin diperbaiki. Sudah nafsi-nafsi sajalah. Utopis dan sebagainya. Kalau ini dikaitkan dengan Allah Ta'ala, artinya seolah-olah kita ini kan menganggap Allah tidak bisa memintarkan kita. Seolah-olah kita menganggap ya, sabda-sabda Rasulullah tentang bisyarah, tentang kabar gembira umat itu akan bangkit, itu seolah-olah kita anggap hanya sekedar omong kosong Rasulullah. Kalau kita sampai beranggapan begitu, ya perlu kita evaluasi ulang itu pikiran kita ini. Sehingga dalam hal ini kalau sampai putus asa dalam dakwah, dalam belajar, bekerja dan sebagainya, efeknya memang nggak akan produktif lagi orang itu. Kreativitas, kemampuan otak juga nggak akan dipakai. Orang kalau yakin bisa, yakin Allah menolong, itu akan ada aja banyak jalan yang dia temukan. Caranya akan ketemu. Kalau tinggi cita-cita, cara untuk dapat menyelesaikan itu Allah bukakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa saja orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang, akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Tapi orang yang putus asa pun itu akan setan tunjukkan juga alasan-alasan untuk membenarkan keputusasaan itu. Betul engkau ini loh, gini tidak mungkin itu, ini tidak mungkin. Allah bukakan otak yang sebetulnya Allah berikan kemampuan mencari jalan keluar, itu akhirnya optimal untuk mencari alasan bahwasanya apa yang dia putus asakan itu memang masuk akal. Na'udzubillah kalau begitu. Ini efeknya begitu, dan banyak lagi lah efek putus asa yang lain. Ada kisah ya, bagaimana ulama dulu itu tidak dalam urusan apapun, kalau itu terkait dengan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah berputus asa. Ini kisah di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ada namanya Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau itu adalah Bati al-Fahm, lambat faham. Tapi ini akhirnya jadi ulama besar ya, Ar-Rabi' ini. Lambat faham. Kalau kita mungkin banyak para sarjana, insya Allah mungkin cepat fahamnya, tapi karena tadi kurang telaten sehingga walaupun cepat faham nanti sudah tidak diulang-ulang lupa. Fakarrara asy-Syafi'i alaihi mas'alatan wahidatan arba'ina marratan. Maka Imam Asy-Syafi'i ini mengulangi kepada Ar-Rabi' ini satu masalah itu sebanyak 40 kali. Remedial, kalau kita itu remedial paling banter berapa? 3 kali sudah tidak bisa sudah kasih nilai KKM, menjadi kasih syafaat. Jadi Imam Syafi'i tidak 40 kali diulang-ulang dan tetap tidak paham si Ar-Rabi' ini, tetap tidak paham. Faqama minal majlisi haya. Kemudian berdirilah dia dari majelis itu dengan malu lah. Kalau tidak paham ini ya. Ada'ahu Asy-Syafi'i fi khalwatin. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ini menyeru atau memanggil Ar-Rabi' ini secara sendirian, yakni di privat. Kalau di kelas tidak bisa diselesaikan, privat ini. Fakarrara alaihi hatta fahima. Kemudian Asy-Syafi'i ulangi ini sampai Imam Ar-Rabi' ini paham. Coba bisa dibayangkan, ini pertama Imam Ar-Rabi'-nya sendiri yang belajar tidak putus asa. 40 kali sudah. Kita kalau tidak paham itu sudah dijelasin berapa kali. Belajar bahasa Arab ini kadang tidak paham. Sudah berapa kali sih kita itu belajar? Mungkin kalau dihitung tidak sampai 40 kali, tidak sampai. Ini 40 kali diulang tidak paham. Sampai Imam Asy-Syafi'i panggil secara pribadi sudah. Kalau di depan orang mungkin malu. Hingga akhirnya paham. Mungkin setelah paham ini terbuka lah hal-hal yang lain sehingga cepat pahamnya. Ini peran guru dan murid. Kalau sekarang ini kadang bukan gurunya, atau kadang bisa dua-duanya itu. Gurunya akhirnya bosan mengajari
Yang berhenti gurunya, sudah kamu dasar ndak bisa sudah. Atau gurunya tetap semangat mau ngajari, muridnya yang sudah putus asa, ini Ustadz saya memang nggak diciptakan untuk jadi ngerti ilmu ini, sudah cukup lah. Ya kalau memang ilmunya ndak wajib ndak apa-apa sih. Tapi kalau ilmunya wajib ini mesti dipelajari sampai dia paham. Ulang. Jangan putus asa, Jalankan saja, jalankan. Sambil tentunya Allah juga yang maha membuka pikiran kita, otak kita ini, pemahaman kita, minta Allah bukakan. Kalau kita tidak paham satu masalah, kalau Allah berikan kefahaman, syukuri. Gunakan itu potensi yang Allah berikan untuk mengkaji urusan-urusan yang memang Allah wajibkan atas kaum muslimin, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat.